Amin. Merupakan sebuah pujian yang penuh dengan eh, anugerah. Hidup hidup beriman harus memiliki tujuan. Dalam hal ini adalah menerima tanah terjanji yang sudah Tuhan berikan. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberikan salam dimanapun saudara berada. Mari kita menjadi pekerja Tuhan yang selalu siap dipakai Allah. Judul firman hari ini adalah, apakah aku bejana yang siap dipakai Tuhan? Politisi di negara Korea memiliki ungkapan yang paling sering digunakan untuk kampanye atau mempromosikan diri. Ungkapan itu adalah bahwa mereka adalah pekerja yang telah siap. Saat musim pemilu, mereka mengerahkan seluruh upaya untuk mempromosikan seberapa siap mereka mengabdi kepada rakyat dan memajukan negara. Namun, setelah terpilih, seringkali muncul kenyataan yang mengecewakan rakyat. Mereka bertindak seolah-olah yang dipersiapkan bukanlah untuk rakyat, melainkan demi keuntungan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Akibatnya, berita-berita dipenuhi dengan skandal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya telah siap. Tentu saja juga ada politisi yang benar-benar mencurahkan semangatnya untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, melihat perilaku banyak tokoh politik, tak jarang kita hanya menggelengkan kepala karena mereka telah sepenuhnya kehilangan kepercayaan publik. Sebenarnya kebangkitan dan kesatuan sebuah negara sangat bergantung pada seberapa banyak mereka yang siap dan seberapa besar semangat dan tantangan yang mereka miliki. Pelaksanaan misi gereja dalam memperluas kerajaan Allah juga bergantung pada seberapa banyak wadah yang siap, seberapa banyak bejana yang siap. Itulah yang menghasilkan buah, yang dihasilkannya pun juga berbeda. Seperti judul firman hari ini, apakah aku adalah bejana yang siap dipakai oleh Tuhan? Saya harap saudara merenungkan pertanyaan ini dengan mendalam selama 1 minggu depan. Apakah saya benar-benar ada ungkapan yang lebih mudah untuk saudara pahami, yaitu murid. Karena dalam Alkitab tidak dikatakan cuman sekedar orang yang datang ke gereja. Karena Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah saudara murid ataukah cuma sekedar datang ke gereja? Mari kita bertanya hal itu. Apakah saudara adalah murid? Katakan bahwa saya adalah murid. Hari ini jam 2 siang saya akan memberikan kuliah khusus untuk para lulusan pelatihan murid intensif di Yewon. Karena ini juga merupakan seluruh untuk jemaat, saya harap saudara semua bisa hadir. Judulnya adalah murid yang menghasilkan murid. Sebenarnya murid yang menghasilkan murid adalah bukti yang harus muncul sebagai hasil dari pelatihan murid yang sesuai Alkitab.
Jika melihat pesan terakhir yang Yesus tinggalkan sebelum naik ke sorga, setelah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, sebenarnya diarahkan pada fakta bahwa kita harus hidup sebagai murid yang menghasilkan murid. Itu adalah perintah terakhir dan pesan terakhir dari Yesus supaya menjadi murid yang menghasilkan murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka untuk mentaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau cuma sekedar datang ke gereja, ya pasti akan mendapatkan merasa tercobai, merasa goyah. Tetapi kalau seorang murid, pasti mereka akan terus menghasilkan murid sampai akhir. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari ini Gereja Bali Yewon akan bersama-sama dengan tim dari Kebaktian Bahasa Indonesia untuk pergi ke Kupang. Dan mereka sudah menghasilkan murid. Dari Bali akhirnya menghasilkan murid di Kupang. Orang-orang Kupang adalah orang-orang Kristen. Dan Pulau Sumba juga orang-orang Kristen. Mereka semua adalah penatua. Yang penting adalah memberitakan kebenaran firman. Terserah mereka mau dengar atau tidak. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Walaupun kita berada di dunia, kita adalah seorang saksi dan murid. Kalau seorang itu goyah, ya berarti dia bukan murid. Tetapi kalau murid, dia pasti akan bisa melihat dengan mata iman. Dengan kata lain, kita harus hidup sebagai murid yang menghasilkan murid. Kalau sekarang ini pertumbuhannya malah bergeser ke angka yang negatif, malah berkurang. Dengan kata lain, murid yang seharusnya menghasilkan murid semakin menjadi sedikit. Akhirnya mereka semua hanya hidup sebagai orang-orang yang cuman beragama. Saya berharap supaya komunitas Yewon berdiri sebagai pelaku perubahan yang sepenuhnya mengembalikan arus rohani ini. Rasul Paulus melalui firman hari ini menasihatkan Timotius agar menjadi wadah yang siap untuk kerajaan Allah. Seorang murid yang diakui dan digunakan oleh Allah secara nyata. Dan surat 2 Timotius adalah surat terakhir Paulus sebelum wafat, sehingga setiap ayat sangatlah berharga. Jadi tidak ada konsep yang setengah-setengah, melainkan penekanan yang kuat bahwa hal-hal harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Melalui firman hari ini, saya berharap seluruh jemaat Yewon mendapatkan jawaban tentang bagaimana menjadi bejana yang layak dan dipakai oleh Allah. Dan supaya saudara menjadi murid sejati dari Kristus yang menjalankan tantangan perjanjian untuk mengambil tanah yang dijadikan dan memperluas kerajaan Allah. Yang pertama adalah ketajaman dan memahami firman. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata,
Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang dan yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberikan perkataan kebenaran itu. Rasul Paulus menyatakan bahwa hal terpenting agar menjadi bejana yang siap dan diakui oleh Allah adalah mampu membedakan firman, kebenaran dengan benar. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu untuk hal-hal yang membedakan hal yang salah. Banyak orang terlalu berfokus pada pemikiran-pemikiran mereka sendiri, standar diri sendiri. Kemampuan untuk membedakan firman itu adalah hal yang pertama. Firman Tuhan itu bukanlah standar diri sendiri, tetapi saudara harus bisa membedakan kebenaran dari firman Tuhan. Dari dalam Roma 12 ayat yang kedua, juga tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Agar diakui di hadapan Allah, sudah sewajarnya kita mengenal dengan benar firman Allah yang memuat kehendak dan rencananya. Bukan penilaianku, tapi berdasarkan firman Tuhan. Kata membedakan dengan benar dalam teks asli Yunani disebut orthomeo, yang berarti memotong dengan lurus. Arti kata aslinya ini adalah istilah dari tukang batu yang memotong batu dengan lurus, atau petani yang membuat alur tanah dengan lurus. Dari situ berkembang makna menilai dengan tepat. Sebelum Paulus menyebutkan agar membedakan firman Allah dengan benar, pada ayat 14 ia mengingatkan untuk tidak berdebat. Tidak ada hasilnya. Di sini perdebatan yang dimaksud bukan sekedar adu mulut biasa, melainkan perselisihan mengenai kebenaran rohani. Bukan saling membenarkan perkataan diri sendiri. Pada saat itu, gereja Efesus terdapat guru palsu yang dipengaruhi oleh Yudaisme dan Gnostisisme yang terus-menerus memutarbalikkan kebenaran Injil. Paulus menasihati agar tidak berdebat dengan orang-orang yang seperti itu. Pada ayat yang ke-16 dan 18 disebutkan bahwa orang-orang seperti Himenaios dan Filetus yang adalah penganut Gnostik. Orang-orang seperti itulah yang membuat goyah jemaat-jemaat di gereja. Yang mengajukan argumen yang salah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Karena mereka menganggap hanya rohani saja yang baik, sedangkan yang jasmani dan materi itu jahat.
bahwa roh adalah baik sedangkan jasmani adalah jahat. Jadi kebangkitan roh mereka mengakui, tapi kebangkitan tubuh secara jasmani mereka tidak mengakui. Dan hal ini merupakan sebuah perkataan yang sangat parah karena tidak menganggap kebangkitan Yesus secara jasmani. Karena Yesus sudah bangkit secara fisik, tetapi mereka tidak mengakui. Dan mereka karena mereka tidak mengakui hal tersebut, sehingga mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Sekarang kita memiliki firman dan Alkitab, jadi sehingga jika ada bagian yang membingungkan secara rohani, kita bisa memeriksa firman itu, mencari tafsiran dan membaca buku-buku terkait. Namun, pada zaman itu, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Bayangkan betapa serius dan buruknya. Dengan logika licik, orang mudah tertipu. Mengapa sampai sekarang Gereja Allah dan Saksi Ansanhong dan Shincheonji milik Imanhi masih aktif bergerak? Salah satu klaim mereka adalah bahwa selama ini orang-orang telah tertipu karena mereka sudah tertipu. Para pendeta tidak mengajarkan dengan benar. Setelah mereka bergabung dengan Shincheonji, kebuntuan rohani mereka terpecahkan. Mereka menjelaskan segala sesuatu dengan perumpamaan dan gambar yang sangat rapi. Jadi bagi siapapun yang mendengar ini pasti akan tergoda. Jangan sampai seperti itu loh ya. Sebenarnya jika penipu dengan sengaja berniat menipu, 9 dari 10 orang pasti akan tertipu. Yang paling sering digunakan oleh aliran sesat adalah mengambil ayat-ayat Alkitab secara selektif tanpa memahami keseluruhan alur firman, lalu membuat doktrin sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Padahal kita harus melihat bagaimana Allah Tritunggal bekerja dalam kerangka besar pemenuhan secara penebusan. Oleh karena itu, saudara, sangatlah penting untuk saudara bisa memiliki bagaimana membedakan firman yang benar dan yang salah. Saudara harus memiliki mata rohani yang terbuka untuk bisa membedakannya. Ada ungkapan dalam bahasa Tionghoa yang berarti menyiram sawah sendiri. Ajon insu, yaitu menyiram sawah sendiri. Ya, maksudnya adalah bertindak dan berkata semaunya agar menguntungkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan rohani pun sering terjadi kesalahan seperti itu. Contohnya, mengartikan firman Tuhan secara salah agar menguntungkan diri sendiri. Seharusnya kita menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, bukan malah menafsirkan firman Tuhan sesuai kita sendiri. Jika seperti itu, ketajaman rohani tidak akan tumbuh. Orang-orang yang seperti itu. Dengan seperti itu, pertumbuhan iman pun ya tidak akan terjadi.
Doa juga hal yang sama. Pada dasarnya, doa adalah melaraskan diri dengan kehendak dan rencana Allah. Namun, seringkali kita hanya meminta apa yang kita inginkan, lalu berhenti di situ saja. Jadi seperti, Tuhan saya mau mengatakan sesuatu nih, amin. Seperti itu. Doa itu setelah mendengarkan firman dan meminta supaya firman itu bisa digenapi dalam hidup kita. Apakah saya benar-benar adalah bejana yang siap dipakai oleh Tuhan? Mintalah dan berdoalah bahwa supaya saudara boleh menjadi bejana yang siap yang dipakai oleh Tuhan. Saya berharap supaya saudara bisa menerima firman seperti itu dan mengaplikasikannya seperti itu. Tidak perlu diubah-ubah. Kalau saudara tidak bertumbuh secara rohani dan tidak menghasilkan murid, berarti ada yang salah. Saya berharap supaya saudara bisa berubah dan tumbuh menjadi bejana yang siap dipakai oleh Allah. Yang kedua, bejana yang bersih. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir dimaksud untuk yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Istilah rumah besar yang disebut dalam teks ini merujuk pada gereja Allah. Belakangan ini, kelompok saksi Allah An Sang Hong menggunakan nama gereja Allah untuk menyesatkan orang. Karena An Sang Hong merasa dirinya adalah utusan Allah, jadi sehingga gereja tersebut berdoa di dalam nama Allah. Ya, berdoa dalam nama An Sang Hong. Jadi apa yang kita sebut Allah di sini dengan apa yang disebut Allah di gereja mereka itu berbeda. Sekitar sini tuh banyak gereja, di sekitar sini juga ada gereja. Seorang dari Filipina mengatakan bahwa dia pernah mendengarkan ajakan dari gereja An Sang Hong ini, mengatakan bahwa apakah kamu tahu bahwa adalah Allah Ibu karena adalah Bapa? Ya, memang perkataan ini menjadi masuk akal. Jadi gereja-gereja sesat saat ini menggunakan kata-kata kunci yang terdengar sangat benar. Sebagai contoh, kelompok salvasi atau disebut kelompok penyelamat, keselamatan. Dan juga kata kunci yang lain adalah kabar baik. Dan sekarang terlihat bahwa misi kabar baik tahun lalu mengambil alih Universitas Gimcheon yang sebelumnya adalah perguruan tinggi Kristen. Jadi
Pak Uksu, pemimpin misi kabar baik itu, menjabat sebagai ketua yayasan universitas dan putrinya menjadi anggota dewan pengurus. Setelah pengambil alihan secara diam-diam, staf pengajar diberi tekanan untuk pindah aliran ke aliran Salafasi, dan mereka menolak. Yang menolak diabaikan dari posisi penting. Hal yang serius adalah khotbah Pak Uksu terus diputar pada saat ibadah di chapel. Terlebih lagi mulai tahun ini, saudara mungkin bisa mengalah pada hal-hal yang lain. Tetapi kalau mengalah kepada kebenaran, ya bisa mati secara rohani. Saudara tidak boleh mengalah dalam hal ini. Jadi secara rohani harus apa? Saudara harus memiliki mata rohani yang pelik, yang peka. Yang tidak bisa membedakan dari rohani. Dalam teks hari ini ada beberapa jenis wadah atau bejana yang merujuk pada jemaat di dalam gereja. Di gereja memang terdapat berbagai banyak orang, namun meskipun ada banyak jenis bejana, Paulus menekankan ada prinsip paling penting agar bisa dipakai, yaitu haruslah bejana yang bersih dan siap. Meski wadahnya terbuat dari emas yang mahal dan berharga, tetapi kalau tidak bersih, ya tidak bisa dipakai. Sebaliknya, meskipun wadah dari tanah liat yang sederhana dan tampak tidak berharga, jika bersih, tetap bisa dipakai. Saya berharap supaya saudara menjadi bersih. Kebersihan yang disebutkan dalam teks ini bukanlah mengosongkan segala sesuatu. Justru kebersihan itu berarti membersihkan segala hal yang lama dan memenuhi diri dengan Injil secara penuh. Memenuhi diri dengan Injil secara penuh. Dengan demikian kemurnian Injil akan dipenuhi oleh Injil dan kondisi rohani yang bersih. Allah tidak memakai kita berdasarkan penampilan luar. Jadi jangan terikat pada lingkungan, keadaan, dan kondisi saat ini. Jadi tidaklah penting apa perkataan orang terhadap kita, tetapi yang penting adalah perkataan Tuhan kepada kita. Seberapa teguh saudara berdiri dalam Injillah yang menjadi standar agar dapat dipakai di hadapan Tuhan. Seberapa saudara memiliki keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam 2 Korintus 4:7 secara sangat jelas menunjukkan hal ini. Karena kami memegang harta yang berharga ini di dalam bejana tanah liat, supaya nyata kuasa Tuhan yang besar itu dan berasal dari Allah dan bukan dari kami. Harta yang berharga ini adalah Kristus. Dan kita adalah seperti bejana tanah liat yang terbuat dari tanah, mudah pecah dan tampak tidak berharga. Namun bejana tanah liat yang sederhana ini menjadi sangat berharga. Tanah liat itu mudah pecah. Namun bejana tanah liat yang sederhana ini menjadi sangat berharga karena memuat harta sejati, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian kita menjadi makhluk yang memiliki nilai sejati yang lebih dari siapapun di dunia ini.
Ada istilah nilai kelangkaan. Artinya, seberapa pun baiknya sesuatu, jika banyak, ya maka nilainya turun. Dan yang langka justru memiliki nilai. Menurut saya, jemaat Yewon adalah orang-orang yang dengan nilai kelangkaan tertinggi di antara seluruh orang Kristen di dunia. Tidak ada orang-orang yang seperti jemaat gereja Yewon, penatua Yewon, diakon seperti di Yewon. Walaupun saudara mungkin akan lebih banyak mendapat serangan dari iblis, tetapi tidak ada yang lebih berharga dan lebih baik dari saudara. Maka dari itu saya menekankan bahwa saudara tidak perlu memperhatikan keadaan saudara. Saudara harus bisa melihat kenyataan bahwa saudara adalah orang-orang yang penting. Bejana yang memiliki harta yaitu Kristus di dalam saudara. Itu adalah pengakuan iman yang benar yang saudara miliki. Jadi hal yang sudah saudara miliki itu bukan cuma sekedar untuk dimiliki saja, tetapi Tuhan menyuruh untuk sampaikan kepada orang lain. Saya berharap supaya saudara bisa menjadi sinar yang terang dan menyampaikan hal tersebut. Sebagai kesimpulan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Rasul Paulus secara tegas menyampaikan unsur paling penting dari bejana yang siap dipakai. Bejana yang berharga adalah bejana yang layak untuk dipakai oleh tuannya dan siap untuk setiap pekerjaan baik. Bejana haruslah yang bisa dipakai kapan saja dan dengan mudah oleh tuannya. Jika tidak nyaman dipakai, ya nilainya menjadi berkurang. Jika demikian, di tangan tuannya jarang menggapainya. Seperti halnya seorang ibu rumah tangga yang mengelola peralatan rumah. Ada wadah yang sering dipakai dan ada yang jarang. Jadi seperti di rumah kan ada sebagai perabot-perabot rumah atau mungkin piring yang cuma diletakkan di dalam bagian dalam dan tidak dipakai. Walaupun itu adalah wadah, walaupun itu adalah piring, tapi tidak terpakai. Saya berharap supaya saudara menjadi jemaat yang keadaan rohaninya sering dipakai oleh Tuhan. Yaitu adalah jemaat yang 100% percaya firman. Dan setiap saat selalu siap dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu penting sekali untuk mengikuti pelatihan. Salah satu syaratnya untuk bisa dipakai oleh Tuhan dengan sering yaitu selalu siap dengan mengikuti pelatihan. Bukanlah orang-orang yang selalu mementingkan pemikiran sendiri, perkataan sendiri.
Saya harap supaya saudara bisa mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan seperti ini dibuat bukan karena gereja tidak memiliki hal yang lain untuk dilakukan. Jadi pelatihan-pelatihan ini benar-benar dipersiapkan supaya saudara bisa menjadi bejana yang selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin saudara selalu berpikir, saya ini sudah sering dan jemaat yang lama di sini. Jadi saya tidak membutuhkan pelatihan. Kalau saya, walaupun saya seorang pendeta, saya juga menerima pelatihan. Jadi saya mengatakan pada diri sendiri, saya akan terus menerima pelatihan sampai akhir hayat saya. Karena itu adalah yang firman Tuhan katakan. Terus menerus menerima pelatihan. Jadi kalau saya melihat arus dari gereja ini, orang-orang yang menerima pelatihan itulah yang memberikan dampak. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak menerima pelatihan itu, mereka sama seperti orang-orang yang di luar, orang-orang yang tidak percaya. Percayalah, mendapatkanlah pelatihan dan bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti Abraham yang harus mengambil anaknya untuk dipersembahkan, dan juga seperti Yusuf dan juga seperti Musa, 40 tahun hidup di padang gurun, Yosua, Daud, sampai Rasul Paulus yang menulis surat 2 Timotius, semua mereka semua dipersiapkan menjadi bejana yang layak melalui masa pelatihan dan penyempurnaan. Apakah saudara paham dengan hal itu? Jadi saya berharap supaya saudara dalam seminggu ini bisa melihat berbagai masalah dan kejadian dalam hidup saudara sebagai kesempatan untuk mempersiapkan wadah secara rohani. Dengan begitu, akan terjadi perubahan dan pertumbuhan. Saya berdoa, semoga saudara mengalami sukacita dari jawaban ini dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dimanapun jemaat ini berada, saya berharap supaya mereka bisa menjadi bejana yang siap untuk dipakai oleh Engkau. Dan sambil merenungkan hal ini, kami boleh meletakkan orang-orang pemikiran di luar kami dan boleh fokus kepada firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.